Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Oliviana Baban, NIM 24, mahasiswa manajemen dakwah. Di sini saya akan membahas tentang pengalaman saya dalam menerapkan komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya teman-teman pernah dalam situasi yang sama seperti saya, semisalnya dalam sebuah pertemanan. Nah, di dalam pertemanan ini pastinya kita memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda dengan teman kita sendiri, apalagi kita sedang dalam lingkup pertemanan. Jadi tentu kita pernah mengalami masalah ataupun konflik dalam ruang lingkup tersebut. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman saya bagaimana menerapkan komunikasi yang efektif itu ketika kita sedang dalam sebuah permasalahan di dalam pertemanan itu. Jadi dulu saya pernah memiliki permasalahan dengan teman saya, yang mana kami berbeda pendapat tentang suatu pembahasan. Misalnya kami sedang membahas bagaimana karakteristik seseorang yang tentunya berbeda-beda dan tentu itu berbeda dengan kita. Jadi saya dan teman saya berdiskusi tentang hal itu. Namun seiring berjalannya waktu dalam diskusi tersebut, teman saya memberikan pernyataan yang di dalamnya itu penuh dengan amarah, yang artinya dia tidak setuju dengan pendapat saya tentang karakteristik seseorang tersebut. Saya berpendapat bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda. Jadi kita sebagai orang yang sudah memahami ataupun mengerti, ada baiknya kita yang berusaha memahami setiap karakter orang lain supaya hidup kita lebih tenang dan juga kita lebih terarah kemana kita akan membawa pikiran kita ini, apalagi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan teman saya ini memberikan pendapat yang lain, katanya begini, tapi memang setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Namun mereka juga harus berusaha memahami, jangan saya terus yang memahami, karena saya sudah capek memahami orang lain gitu. Sementara orang lain tidak memberikan feedbacknya untuk memahami saya kembali. Nah, itu jadi dalam diskusi kami itu ataupun pertukaran pikiran kami itu, kami mulai adu argumen terkait hal tersebut. Namun pada akhirnya saya memilih untuk mengalah dan mencoba memahami sebenarnya kenapa teman saya ini terasa seperti membantah argumen saya sendiri, yang sebelumnya pendapat saya kan kita sendirilah yang harus memahami orang lain karena orang lain belum tentu bisa memahami kita. Jadi agar kita merasa lebih tenang untuk menjalani kehidupan sehari-hari, nah kitalah yang memahami kehidupan mereka. Jika memang mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak masalah dan kemudian perilaku mereka terhadap kita sendiri kurang mengenakan, jadi kita harus berusaha memahami, jangan terlalu diambil hati. Jadi itu saya terapkan juga kepada teman saya tersebut. Mungkin dia pernah merasakan yang namanya trauma ya dalam ruang lingkup pertemanannya juga, ketika dia mungkin menyampaikan suatu pendapat atau permasalahan, namun temannya ini tidak mau mengerti dia. Jadi dia sendiri yang sudah berusaha memahami teman-temannya. Nah, ketika dia ingin dimengerti, namun dia tidak mendapatkan feedback. Jadi di situ saya mengambil alih untuk berkomunikasi secara efektif, yaitu yang pertama memahami terlebih dahulu bagaimana perasaannya. Nah, saya seharusnya lebih mengetahui kondisi mentalnya ketika dia membantah argumen saya. Nah, ketika itu saya berusaha memahaminya, dia mulai lebih terbuka karena saya membuka ruang untuk dia mencurahkan isi hati dan juga pikirannya, karena dia juga pernah mengalami situasi yang rumit di dalam siklus pertemanan. Jadi saya menerapkan itu ketika di asrama, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan jalan keluar ketika saya berusaha memahami dia dan menerima terlebih dahulu apa keluhannya, agar saya bisa mencapai titik tertentu solusi daripada permasalahan yang dia miliki ataupun diskusi yang ada dalam forum kami ini. Jadi memahaminya terlebih dahulu,
membuka ruang agar dia mengerti, agar dia memberikan pernyataannya sendiri, meluaskan isi hati dan pikirannya, dan kemudian kalau dia butuh saran, saya akan memberikan saran yang lebih baik, tentunya dengan bahasa yang lembut dan juga kehati-hatian yang akan saya terapkan ketika menyampaikan saran ataupun solusi buat dia. Jadi mungkin pengalaman saya terkait komunikasi yang efektif ini cukup itu saja, yang mana yang menjadi kesimpulannya adalah untuk yang mana yang menjadi kesimpulannya adalah kita harus memahami terlebih dahulu akar daripada permasalahan itu, atau akar daripada permasalahan itu ketika kita berkomunikasi, ataupun akar daripada pembahasan itu, supaya kita mencapai solusi dan juga tujuannya lebih terarah. Dan menurut saya komunikasi itu sangat penting, apalagi dalam komunikasi itu kita perlu transparansi, itu kita harus terbuka, kecuali itu sudah masuk ke dalam ranah privasi ya. Kalau itu kita bisa toleransi, kita tidak usah mengungkapkannya jika memang itu masuk ke bagian privasi kita sendiri. Cuman yang di sini yang menjadi kesimpulannya adalah ketika kita mendapatkan suatu permasalahan atau pembahasan, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami akar daripada pembahasan ataupun permasalahan tersebut. Jadi kita berusaha memahami, kita berusaha melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih lembut dan juga alami, supaya pembahasan ini supaya pembahasan ini bisa mencapai tujuan dan juga mendapatkan solusi tersebut. Jadi bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, ataupun dengan pikiran-pikiran yang sedang berantakan. Nah, kita perlu penenangan diri dulu sebelum kita melanjutkan diskusi ataupun komunikasi yang sedang kita jalankan. Jadi intinya kita saling memahami, kita saling melakukan pendekatan-pendekatan supaya segala sesuatu yang menjadi permasalahan di dalam komunikasi tersebut ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mendapatkan solusinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengalaman dalam menerapkan komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa sharing pengalaman-pengalamannya sama seperti saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.